Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk praktikum pengaturan otomatis, materi berikutnya adalah validasi pemodelan untuk sistem elektrik ya. Nah, jadi tujuannya nanti adalah kita membuat model simulasi dari beberapa rangkaian elektronik yang diantaranya nanti adalah op-amp ataupun rangkaian kombinasi. Seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut, ini adalah suatu rangkaian op-amp untuk rangkaian lagging ini biasanya ya. Di mana di situ kita lihat rangkaian ini terdiri dari sebuah op-amp, terus kemudian ada dua buah resistor R1 dan R2 serta sebuah kapasitor. Jika R1 adalah 2 ohm, R2 adalah 10 ohm, dan C adalah 0,01 farad, serta semua kondisi awal adalah 0, maka transfer function dari sistem di atas, nah seperti kita lihat ini kan ada ya VI sebagai masukan, VI sebagai masukan, kemudian V output sebagai luaran, maka transfer function system V output atau VOS per VIS sama dengan min R2 dibagi dengan R1, ini kan biasanya sebagai penguatan ya, terus kemudian kapasitor berarti nanti adalah berfungsi sebagai rangkaian integral, R2 per R1 dikalikan 1 per R2 CS ditambah dengan 1, atau kalau kita sederhanakan nantinya, maka rangkaiannya akan menjadi min 50 dibagi S plus 10. Kalau nanti ini kita simulasikan, jika diberikan input berupa unit step, VIT sama dengan 10 volt, maka tegangan akan dihasilkan serupa dengan persamaan eksponensial VOT sama dengan 50 dikalikan E pangkat 10T dikurangi dengan 1. Ya, jadi nanti ini hasilnya adalah setara. Ya. Untuk mengetahui karakteristik sistem pemodelan, jika diberikan input, maka simulasi dapat dibangun menggunakan Simulink ataupun MATLAB. Memang lebih mudah kita menggunakan Simulink ya. Cuman karena keterbatasan dari alat yang kita gunakan, maka di sini kita akan menggunakan M-file dengan Octave. Nanti akan kita bandingkan hasil dari persamaan 1 dan 2. Memang kalau dilihat secara angkanya tidak 100% sama, tapi secara karakteristik dari bentuk luarannya akan relatif sama, nanti akan kita bandingkan di situ. Nah, ini kalau kita menggunakan Simulink ya. Dengan menggunakan Simulink kita lihat ini tadi kan persamaannya min 50 dibagi dengan S plus 10. Nah, ini kan nanti kita menggunakan clock sebagai masukannya untuk pergerakan sistemnya. Kemudian inputnya adalah unit step 10. Ini ya, unit step 10-nya. Kemudian kan dikalikan ya. Nah itu berarti kan sebenarnya kan itu min 50 kali 1 per S plus 10 ya. Dikalikan terus kemudian dikalikan lagi dengan E pangkat. Ini kalau kita lihat di bawahnya E 10 min T min 1. Nah itu. Nah di sini kan ada min 1-nya, ini yang E pangkatnya tadi itu. Terus penguatannya adalah 50 kali itu ya. Nah, kemudian kita bandingkan dengan yang dari transfer function. S sebagai masukannya adalah 10 unit step. Transfer function-nya min 50 dibagi dengan S plus 10, kemudian digabungkan. Kita lihat hasilnya di sini adalah satu garis, artinya persamaan 1 dan persamaan 2 adalah overlapping.
Jadi maksudnya adalah sama gitu ya. Oke, maka dari itu nanti silakan dicari di sini output dari yang pertama rangkaian berikut jika VS adalah input dan VL adalah output. Nah, ini adalah inputnya. Kemudian nanti VL ini adalah outputnya. Silakan dicari transfer function-nya. Nah, jadi nanti ini dengan transfer function akan kita dapatkan persamaannya. Untuk yang ini silakan kalian buka catatan dari Pak Bambang ya. Ini ada di sini, agak di belakang ya. Lalu yang untuk orde 1 nanti akan kita lihat contohnya. Nah, cuma nanti ini bisa kalian lihat cara-caranya. Nah, dari sini mana ini ya, agak. Nah, ini ya. Example 3 loop electrical network ini kan sama. Nah, nanti tinggal kalian cari hubungan antara input dengan outputnya. Ya, paling nggak kan dasar pemodelannya bisa kalian dapatkan nanti dari sini. Oke, kemudian bagaimana nanti kita menyelesaikannya? Sebagai contohnya di sini, misalkan ini ada sebuah rangkaian RLC seri. Ini adalah untuk inputnya EI, tegangan input. Ini adalah tegangan outputnya. Maka dari persamaan di atas, kalau kita cari persamaannya untuk EI-nya, di loop yang pertama di situ, L DIT per DT ditambah RI ditambah 1/C integral IDT sama dengan EI. Kemudian di sisi yang loop kedua, 1/C integral IDT sama dengan E output. Nah, supaya bisa kita selesaikan, maka keduanya kita bawa di dalam transformasi Laplace sehingga didapatkan LS dikalikan dengan IS ditambah dengan RIS ditambah dengan 1/C I per S dikalikan dengan IS adalah sama dengan tegangan input ya, EIS. Kemudian 1/C dikalikan dengan 1/S IS sama dengan tegangan outputnya ataupun E0S. Nah, kemudian ini kita masukkan karena kan di sini kan ada ini ya. IC per IS ini kan sebenarnya adalah E outputnya. Jadi nanti ini akan kita kita substitusikan sehingga hasil akhirnya adalah tegangan output E output dibagi dengan E input sama dengan 1 dibagi LCS kuadrat ditambah RCS ditambah dengan 1. Misalkan kita ketahui bahwa nilai komponennya R adalah 10 ohm, C kapasitor adalah 0,05 farad dan L adalah 5 Henry, maka nanti akan kita dapatkan respon outputnya seperti ini. Ini kan osilasi ya. Nah, nanti tergantung kalau kita mau ganti ya, misalkan nilai R-nya kita perbesar atau L-nya akan kita perbesar, maka nanti outputnya juga akan mengalami perubahan. Nah, supaya nanti bisa kita lakukan di M-file-nya, maka programnya adalah S sama dengan TF, transfer function S. Jadi ini kita deklarasikan dulu untuk variabel simulasinya. T-nya, waktu simulasinya 0 sampai dengan 5, dengan kenaikannya adalah 0,01. Nilai komponennya R sama dengan 10, L5, dan C-nya 0,01. Silakan nanti ini bisa kalian ganti-ganti untuk melihat respon dari sistemnya. Nah, sehingga begitu kita masukkan di dalam persamaan sistemnya, G1 sama dengan 1 dibagi L dikalikan C dikalikan S kuadrat ditambah RCS ditambah dengan 1. Nah, ini kan transfer function-nya. Kemudian G1 ini sebagai sistemnya, kita berikan masukan berupa unit step. Kemudian G1T. G-step ini adalah untuk gain-nya. Jadi maksudnya kalau step-nya nilainya adalah misalkan 10 volt, maka nilai ini adalah kita kasih nilai yang 10. Oh, maaf salah tekan. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Kita lihat untuk respon outputnya.
Oh, ini lupa ya. Jadi ini supaya nanti programnya jalan, kita harus package-nya kita load dulu ya. Package load control. Nah, baru kemudian kita jalankan lagi. Nah, ini ya, kita lihat perbandingannya antara persamaan 1 dan persamaan 2 tadi itu. Ya, kita lihat di sini, kita cek di editornya ya. G1, ya ini memang nggak seperti Simulink yang benar-benar bisa disebut sama ya. Karena ini kita pendekatannya dengan menggunakan M-file, ya ada beberapa yang perlu disesuaikan untuk dari sisi angkanya. Cuma kita lihat secara grafik kan sama-sama menuju ke titik 0 ya. Dan kan nilai penguatannya 50. Jadi penguatannya minus 50, yang ini G2, yang 50 dikalikan E pangkat tadi itu. Kita coba cek aja di sini. Di praktikum ini ya. Nah, ini pangkatnya yang minus 10, sedangkan ini adalah dikalikan minus 50 ya. Jadi kita lihat outputnya boleh kita katakan setara lah, karena sama-sama bentuknya hampir sama dan menuju ke titik steady state-nya di bawah, semuanya sama. Ya kalau kepin bersama nanti ada yang perlu kita sesuaikan lagi, nanti kita atur kembali. Itu contoh sesuai yang di panduannya ya. Kemudian untuk contoh kasus yang kedua, nah ini kita close dulu aja. Nah ini yang untuk op-amp, first order like circuit. Ini dari persamaannya. E input ini ya, berarti yang masuk ke sini adalah EI dikurangi dengan E output yang masuk ke dalam op-amp-nya. Ini dibagi dengan R1, nah R yang di sini ini. Kemudian E2 berarti yang di atas ya, kan dia kan kita bagi nanti ada yang ke atas dan ada yang ke bawah. Ini E2, ini adalah E3. Nah, sehingga di situ E2 adalah C dikalikan dengan turunan dari, karena kapasitor ya. Nah, sehingga untuk yang E3-nya adalah E dikurangi dengan E0 ini. Ini dikurangi itu ya. Oke. Nah, sehingga untuk alirannya I1 sama dengan I2 ditambah I3, sehingga kalau kita gabungkan semuanya, maka I1 sama dengan I2, I3, kemudian ini kita substitusikan ke bawah sini. Kalau asumsi nilainya awal semuanya adalah 0, maka EI dibagi dengan R1 sama dengan min C, kapasitornya, DE0 dibagi dengan DT dikurangi dengan E0 dibagi dengan R2, sehingga transfer function-nya kita dapatkan EIS per R1 sama dengan min R2 CS ditambah 1 dibagi R2 dikalikan dengan E0S. Sehingga kalau kita cari hubungan input-outputnya, min R2 dibagi R1 dikalikan 1 per R2 CS ditambah dengan 1. Sehingga di dalam Octave akan kita hasilkan nanti bentuk outputnya adalah turun seperti itu. Oke, sama. Jadi ini yang kita tinggal ganti adalah nilai dari komponennya, kemudian persamaan dari sistemnya. Nah, untuk penguatannya ini terserah berapa. Jadi G-step itu adalah untuk input tegangan dari stepnya, apakah 1, 10 ataupun nilai yang lainnya ya. Nah, jadi contohnya seperti ini tadi. 1 dibagi LC2S ini ya. Jadi ini kalau kita run hasilnya, nah sama ini ya. Jadi osilasi seperti ini.
Kalau mau di istilahnya komponennya kita ganti-ganti nih bisa. Misalkan apa namanya? Nilai L-nya kita kecilkan misalkan 0,1, maka nanti outputnya akan berbeda karena kan karakteristiknya otomatis juga akan ikut berubah. Ini kita lihat ya, dia akan semakin cepat mencapai ke steady state-nya. Padahal tadi kalau itunya adalah 1 cukup besar seperti ini, responnya agak lambat. Kita lihat osilasinya cukup jelas di situ. Oke, jadi caranya seperti itu. Nah, tinggal nanti jadi intinya harus menyelesaikan dulu dari sisi transfer function-nya. Nah, contohnya di sini, ini adalah untuk rangkaian op-amp ya. Ini adalah untuk rangkaian penguat juga sama seperti tadi itu. Sama ya, jadi antara, berarti kan ada 3 sistem ya. Ini yang pertama, ini kedua, dan ini ketiga. Jadi syaratnya dicari dulu berapa nilai transfer function-nya. Baru nanti bisa kita modelkan di sini. Oke, silakan dicoba dulu. Kalau nanti ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom chatnya ataupun bisa lewat Wapri ya. Nanti akan kita bahas di situ. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.